berjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan bangkit daripada kematiannya. Hari ini kami ada, di mana kami ada, itu adalah oleh karena Yesus Tuhan yang kami percaya dan sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut, kuasa dosa. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Dia yang telah membimbing kita, memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih kiranya kita terus menikmati hadirat Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Ya, karena kita tahu bahwa hari ini merupakan satu hari yang sangat-sangat istimewa bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi saya mengalu-alukan kedatangan kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir untuk mengikuti kebaktian Paskah Border Evangelical Mission daerah Ulutusan tahun 2024. Siapa yang telah hadir pada malam yang pertama sampai hari ini, lambaikan tangan Anda. Wow, Anda sungguh hebatlah. Yang telah hadir pula pada kebaktian tengah hari semalam, angkat tangan Anda. Oke, kamu pun tidak kurang hebatnya. Yang hadir pada pagi hari ini, adakah yang baru hadir? Angkat tangan Anda. Wah, haleluya. Ada di belakang sana, beri tepukan tangan untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang Yesus Kristus kasih, sebaik saja saya berjalan masuk ke dalam ruangan ibadah tadi dengan suasana orang yang diam serta berkata, bila semua langsung saudara sambil berdoa. Sebaik saja kami duduk dalam beberapa atau 2-3 menit, kalaupun ada lampu menyala, kipas berpusing, semua orang bisa tepuk tangan. Haleluya. Dalam hati saya teringat dan tertegur, tergerak. Sejak Tuhan Yesus mati di dalam di atas kayu salib, murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengikuti Dia berada di dalam ketakutan dan kesedihan. Selama Dia berada di dalam kubur, semua orang berada di dalam kesedihan, sedih, dan diam. Tetapi pada hari yang ketiga, waktu perempuan-perempuan itu datang mengunjungi kubur Yesus, mereka baru dengan pergumulan dan bertanya, apakah yang akan kita lakukan? Siapakah yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Menurut kata orang, beratnya kira-kira 1 ton lebih. Dengan kesadaran karena mereka adalah perempuan yang lemah, siapakah yang menggulingkan, memindahkan batu itu? Waktu kita sampai, batu itu terguling dan kubur Yesus terbuka. Seperti yang kita lihat di situ gambarannya, lubang itu telah terbuka. Mereka mencari dan melihat tubuh Yesus tak ada di sana, dan mereka melihat ianya Yesus tidak ada di sana. Dan mereka kembali dan menyatakan kepada murid-muridnya. Mulai dari saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari, berita kebangkitan Yesus itu mulai disebarkan, walaupun para penjaganya, para guru-guru agama pada waktu itu, waktu mereka mengetahui bahwa Yesus tidak ada di dalam kuburnya lagi, mereka bersepakat kesimpulan nyata. Untuk alun menurut alun, nah ini pada yang tahu. Sehingga kebangkitan Yesus itu sejak itu menjadi satu isu yang pada sampai hari ini ditentang banyak orang.
digantung tukar. Oh, Yesus yang mati di kayu salib yang mereka orang Kristen katakan itu bukan dia mati, dia pingsan. Itu timbulnya ajaran atau pingsan. Ya. Ada orang yang katakan begitu. Namun pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berdiri di sini untuk meyakinkan Anda bahwa Tuhan Yesus yang Anda percaya itu bukan Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Maka itulah Anda ada pada saat ini di mana Anda ada. Itu bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya harap kita akan bertahan dalam luar sana. Kalau mereka bertahan, saya teringat pada tahun lepas saya telah dijemput untuk merayakan kebaktian Easter di daerah Belaga. Di gereja mereka ada kebaktian itu Paulian dan mereka. Besar gereja itu adalah sebuah 4 kali gereja ini. 4 kali muat 3.000 lebih. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Bagi kita pada pagi hari ini, Tuhan melakukan sesuatu yang indah bagi kita, khususnya bagi Anda pemuda-pemudi. Siapkan hati. Kalau engkau merasa Roh Tuhan berbicara kepada pagi hari, jangan engkau keraskan hati. Karena Dia yang berbicara kepadamu adalah Tuhan yang hidup dan telah bangkit daripada kematian. Dan Anda adalah generasi penerus bagi gereja kita BIM untuk seterusnya. Usia gereja kita BIM pada tahun ini adalah 95 tahun. Kita berencana untuk merayakan ulang tahun gereja BIM yang ke-100 pada 5 tahun yang akan datang ini. Dan maka itu pemuda-pemudi yang Yesus Kristus kasih. Kita telah menerima satu berita yang baik dan Tuhan. Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Siap sedialah. Mari kita melihat firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini, yang telah saya ambil daripada 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bahagian ini untuk kita yang ada dalam slide yang lain. Ada 2 slide di sana dalam folder pakaian Easter. Bukan itu, tutup itu saja. Saya akan membaca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena belas kasihan-Nya yang amat besar, Dia telah mengerniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak binasa. Ayat yang keempat. Dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin rebut, tercemar atau lenyap, disimpan untukmu di surga. Kamu dipelihara dengan kuasa Allah melalui iman untuk pelayanan, untuk penyelamatan yang akan ternyata
sepenuhnya pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah bagian firman Tuhan yang ingin saya tausikan untuk kita. Seperti mana tema yang terpampang di hadapan kita ini telah diambil daripada bahagian ini, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Jikalau kita lihat surat Petrus ini telah dituliskan kepada orang-orang yang sudah mengakui diri mereka orang Kristen, namun mereka tercerai-berai di beberapa tempat yang ada. Dan sehingga pada waktu itu, sebagai orang Kristen yang berada di tempat-tempat tertentu, mereka berhadapan dengan bermacam-macam masalah, tantangan dan kesulitan hidup di dalam mereka beriman kepada Tuhan. Ada di antara mereka ditolak, ada di antara mereka yang tidak diterima. Bahkan harta benda mereka telah hilang oleh karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Jadi suatu Petrus mengetahui hal itu, dia menuliskan suratnya ini kepada mereka dengan tujuannya untuk mendorong serta menguatkan iman mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu di dalam ayat bacaan yang telah kita baca tadi, surat Rasul ini teruskan. Dimulai dengan ucapan selamat atas orang-orang percaya yang dinyatakan dalam bentuk ucapan syukur kepada Allah. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat yang ke-3 itu, Paulus menyatakan mereka atau menaikkan pujian kepada Allah karena itu adalah kewajiban yang dijalankan, yaitu memuji Allah. Dan pribadi yang mendapat pujian ini, yaitu Allah sendiri, digambarkan melalui hubungannya dengan Yesus Kristus. Sehingga di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ternyata 3 nama yang disebutkan di sana, yaitu Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam penulisan Petrus ini, dia mengungkapkan 3 nama ini karena ia mengandungi artinya tersendiri. Di dalam Tuhan menyatakan dia adalah raja atau penguasa yang berdaulat atas segala sesuatu. Yesus, dia adalah seorang imam dan sang juru selamat. Kristus, nabi yang diurapi dengan roh dan diperlengkapi dengan segala karunia yang diperlukan untuk mengajar, membimbing, dan menyelamatkan umat-umatnya. Dan inilah pujian-pujian yang harus dinaikkan kepada Allah yang kita sembah dan percaya. Dan semua perkara-perkara yang dinyatakan oleh Petrus di sini, alasan-alasan yang mengharuskan untuk menjalankan kewajiban untuk memuji Allah itu, dirangkuminya di dalam satu ungkapan kata, yaitu karena rahmat yang besar. Ngajak aina luk pelabaraya, ya petulu luar tau leraya, wan tau melita, ini wan tau hidup makul tau. Ngajak aina luk pelabaraya. Ia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dan kita diajak memujinya. Itulah alasannya di dalam penulisan Petrus yang ia memulakannya dengan mengatakan pujian kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam dia menyatakan hal itu kepada umat-umat Tuhan yang ada pada waktu itu, sebagai penerima surat ini, sebagai pembaca surat ini,
Dia menghendaki mereka menyadari bahwa kedudukan mereka dan keberadaan mereka sebagai orang Kristen itu, mereka adalah orang yang sangat beruntung. Mereka adalah orang yang punya kedudukan yang luar biasa. Namun bersegala harta benda mereka, hidup mereka mengalami tekanan dan penganiayaan. Tetapi di dalam ayat yang telah kita baca tadi, menyatakan beberapa perkara bahwa semuanya ada warisan mereka itu tersimpan di surga. Maka itulah daripada tema kita ini. Kita katakan bahwa kebangkitan Kristus jaminan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus adalah jaminan hidup yang kekal. Taman kira-kira lut yang Yesus bawa. Berapa pembala ragnan kebangkitan Yesus ini, ragnan tui Tuhan Yesus ini, berapa apa wimalangina bahwa perkara ini sangat ditentang oleh banyak orang. Tetapi di dalam Alkitab kita dapat menemukan beberapa bukti yang meyakinkan kita benar Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang telah bangkit daripada kematian. Yang pertama adalah kubur yang kosong. Kubur yang kosong. Dan seterusnya adalah penampakan, penyataan Yesus setelah kebangkitan. Dan yang ketiga adalah kesaksian para wanita yang telah bangun pagi awal-awal membawa rempah dengan tujuan untuk melampaui tubuh Yesus yang mereka pikir masih terbaring di dalam kuburnya. Tapi mereka kembali dengan mengatakan kepada murid-murid Yesus, Dia tidak ada di sana. Dia sudah bangkit. Kesaksian mereka. Bukti yang keempat adalah kehidupan murid-murid yang mengalami transformasi. Pastor Pucuk telah mengatakan mengusir firman Tuhan. Kebangkitan Yesus membawakan satu perubahan, transformasi besar di dalam kehidupan murid-murid. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Semua murid-murid yang lain itu telah melarikan diri mereka karena ketakutan. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, Petruslah seorang pengkhotbah yang sangat hebat. Yang pertama tercatat di dalam firman Tuhan. Di mana waktunya berkhotbah? 1 hari kira-kira 3.000 orang. Oleh karena dia telah mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Bukti yang kelima, yaitu lahirlah gereja Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, maka berdirinya gereja Tuhan sampai hari ini. Sekalipun diberhadapi dengan berbagai rintangan cobaan, tetapi kita masih wujud sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yang keenam, bukti yang keenam adalah pengakuan Dia itu sendiri. Seorang daripada saudaranya, ya, pada mulanya tidak percaya, pada mulanya tidak yakin benar Yesus sudah bangkit pada kematian atau Tuhan atau anak Allah. Tetapi setelah kebangkitannya, Yakobus sendiri menulis di dalam suratnya menyatakan benar Yesus adalah Tuhan. Yang ketujuh, bukti yang ketujuh hanya terdapat di dalam Alkitab. Pengakuan Saulus di dalam perjalanannya ke Damsyik setelah dia menerima surat kuasa untuk melaksanakan rencana atau kegiatannya untuk mencari orang yang mengakui atau memberitakan berita tentang kebangkitan Yesus itu, menyatakan Yesus sebagai anak Allah itu. Dia mendapat
yang membuatkan pengakuan atau menyebarkan berita itu. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, hanya terang itu memancar dia sehingga dia jatuh. Dan di dalam terang itu, suara Yesus berbicara kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu bertanya, "Akulah pribadi yang kau kenal." Dan sanalah Saulus menjadi seorang penginjil yang hebat dan luar biasa. Selain daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah pengakuan seorang lawyer yang bernama Sir Leonard Lukko. Dalam tahun 1914 sampai 1997, orang ini dianggap sebagai salah seorang pejuang terburuk di dalam sejarah Britain. Dia telah tertatip di dalam buku The Genius Book of World Record sebagai pejuang bela yang paling berjaya di dunia, di mana dia telah memegang 245 kes pembunuhan yang tidak disabit kesalahan secara berturut-turut. Inilah kehebatan lawyer ini. Dia telah pernah diberi penghargaan sebagai Sir oleh Ratu Elizabeth sebanyak 2 kali karena kehebatannya sebagai seorang pejuang bela. Namun dia telah membuatkan pengakuan ini dengan berkata, "Saya dengan rendah hati ingin menampakkan bahwa saya telah menjadi pejuang bela selama 42 tahun dan berkhidmat di banyak tempat di dunia ini. Saya mengatakan dengan tegas," katanya, "bahwa bukti-bukti untuk kebangkitan Yesus Kristus adalah begitu pasti, sehingga dia memastikan penerimaan bukti-bukti yang langsung, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan." Ini adalah pengakuannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena tentang kebangkitan Kristus ini, sampai hari ini ada orang yang tak percaya. Tapi dengan ketika ini meyakinkan kita sekali lagi, anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan, mungkin kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sedemikian rupa, tetapi cukuplah bukti yang 7 yang telah kita temukan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang ada pada kita, yang menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Selain daripada itu juga, ada seorang juga yang bernama Simon Peter, di mana dia telah mengatakan kebangkitan Yesus adalah fakta yang paling dapat disahkan di dalam sejarah. Maka itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, itu sesuatu yang benar, bukan rekaan, bukan lakukan, tetapi Yesus telah mati dan ada di dalam tubuh, dan setelah hari yang ketiga dia telah bangkit daripada kematian. Sehingga di dalam ayat yang kita baca tadi, Petrus telah memberikan beberapa kata-kata yang menjadi keyakinan kepada orang-orang yang percaya tadi. Dan sehingga daripada kenyataan ini, tema kita diambil dengan berkata kebangkitan Kristus, jaminan hidup kekal. Berbicara tentang jaminan, satu kalimat yang pasti semua kita paham sudah kan? Jamin.
Kalau seseorang itu mau beli kereta dahulu, pasti dia cari seorang penjamin dia, kan? Dan penjamin itu adalah memberi kekuatan, keyakinan kepada orang yang meminjam uang dan berbayar mereka. Penjamin. Yang kedua, tandanya orang ini atau orang sekarang ini memerlukan jaminan. Banyak orang yang sedang atau sekarang ini membeli insurans. Kan? Ada kita membeli insurans dengan tujuan kalau kita buat kerja atau bekerja, kalau ada kita jatuh atau mengalami kemelangan, ada bayaran yang akan diberikan, ada pempasan. Ini adalah berbicara tentang jaminan. So sehingga waktu kita sudah mendapatkan jaminan daripada sama ada seorang yang menjamin atau daripada insurans, kita merasa aman, kita merasa baik, tidak merasa khawatir apapun yang terjadi. Tetapi hanya orang yang kaya, orang yang punya pendapatan yang tetap, yang mampu membeli insurans. Bapak Ibu saudara-saudari, saudara engkau memiliki satu jaminan yang tidak dapat diambil daripada dunia ini. Namanya adalah Yesus yang telah bangkit daripada kematian, dan Ia adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Sehingga kita katakan, saya adalah orang yang berdosa yang telah menerima jaminan yang pasti di dalam Yesus yang telah bangkit daripada kematian. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat seterusnya sedikit daripada latar belakang konteks penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan menerima surat Petrus ini. Pada waktu itu mereka berada di dalam penderitaan besar. Mereka sedang dihadapi oleh orang percaya di berbagai tempat. Ianya bermula daripada kekaisaran Romawi. Mereka berhadapan dengan tantangan yang luar biasa sampai kepada penguasa-penguasa lokal, yaitu yang dipengaruhi oleh orang-orang yang ini adalah orang Kristen yang mula-mula. Mereka diminta berkenaan dengan gaya hidup mereka sebagai orang yang percaya. Mereka dikatakan oleh orang bahwa mereka adalah orang yang berbeda dengan masyarakat umum, sehingga ada satu tuduhan yang mereka terima. Sewaktu mereka mengadakan perjamuan kudus seperti kita tadi, ada tuduhan yang mengatakan, oh waktu mereka mengadakan perjamuan kudus itu, perjamuan suci itu, mereka betul-betul menggunakan darah manusia, mereka betul-betul menggunakan daging manusia. Itulah satu tuduhan yang menimbulkan tekanan yang hebat, luar biasa di dalam kehidupan orang Kristen pada waktu itu, sehingga mereka susah. Selain daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kesusahan penderitaan yang mereka hadapi adalah ada orang yang salah paham dengan melihat mereka bahwa orang Kristen ini harus menjauhi bos mereka yang panas, yang beris. Mereka bukan kata tuduhan itu. Mereka buangan bagaimana menghadapi tuan mereka yang kejam dan tidak percaya itu. Mereka bingung. So jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam hal itu jemaat Tuhan yang ada di sana menghadapi satu tekanan hidup sebagai orang Kristen, sehingga itu boleh jadi dapat melemah semangat mereka untuk meyakinkan tentang jaminan yang ada itu. Sehingga di dalam ayat seterusnya Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam ayat yang telah kita baca tadi, kita menemukan bahwa Petrus memberikan kata-kata yang mendorong kepada mereka. Walaupun ada banyak penderitaan, kita mampu menghadapinya karena
Selain daripada itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa perkara yang menjadi dasar yang kuat yang telah disampaikan oleh Petrus kepada orang yang percaya yang mengalami penderitaan itu. Yang pertama di dalam ayat yang ketiga yang telah kita baca tadi, yaitu berbicara keselamatan di dalam Kristus. Sehingga dia berkata menyentuh tentang hal kelahiran kembali oleh kebangkitan Yesus. Ini merupakan dasar ajarannya bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Langkah untuk memperolehnya adalah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah ajaran yang sangat dasar di dalam ajaran kita orang Kristen. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang itu untuk menjadikan dia sebagai pengakuan yang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adalah melalui kelahiran baru. Kita masih ingat tentang pertemuan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus berbicara pada Yesus, bertanya. Jawaban Yesus itu berbicara tentang hal lahirnya. Dengan pengertian itu dia memikirkannya dengan akal pikirannya. Bagaimanakah saya seharusnya masuk ke dalam kandungan ibu saya? Dia menggunakan gambar angin yang tak dapat dilihat tetapi kita merasa. Bermakna Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang hal rohani ini, untuk memahaminya kita sendiri harus menyerah diri kita, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, serta menerima Roh Kudus itu, dan baru kita merasa dan menikmati rohani. Kelahiran kembali oleh kebangkitan Yesus. Yang kedua, keselamatan di dalam Kristus itu adalah berbicara tentang kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Paulus katakan di dalam 1 Korintus itu, yang lama akan berlalu dan yang baru akan lahir. Seseorang yang benar-benar mengalami kelahiran baru di dalam Yesus itu, pasti ia yakin akan kehidupan baru di dalam Yesus, membuatkan kita mampu meneladani Kristus di dalam kehidupan kita yang lebih dahulu menghadapi hinaan dan kesengsaraan. Dan Petrus berbicara kepada jemaat Tuhan yang menerima suratnya, walaupun kamu dianiaya, ditolak, dan harta benda kamu mungkin diambil atau dirampas dan hilang daripada kamu, perkara ini adalah hal yang sangat utama. Kita memiliki hidup kekal, keselamatan di dalam Yesus. Yang kedua, perkara yang disebutkan oleh Paulus tentang hidup yang memiliki jaminan adalah mahkota kita yang kita terima di surga. Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat yang telah kita baca tadi, Petrus telah menyatakan bahwa seorang yang sudah dilahirkan baru dan mengalami hidup baru di dalam Tuhan itu yakin akan keselamatannya, maka ia menerima bagian yang tidak binasa. Yang kedua, tidak cemar, tidak layu. Sebuah gambaran metafora tentang kemuliaan yang tidak terkatakan, yang akan diterima atau diberikan kepada mereka yang bertahan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang ketiga yang Petrus janggalkan di dalam hidup yang memiliki jaminan itu, dia menyatakan bahwa Tuhan akan memelihara dengan kekuatannya. Haleluya. Ini adalah perkara yang kita katakan bahwa
kita tidak merasa khawatir untuk hari esok. Karena Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang telah bangkit daripada kematiannya. So, jadi di dalam ayat yang kelima ini, Petrus meyakinkan mereka bahwa mereka menerima hal-hal yang tidak dapat hilang seperti harta benda dalam hidup. Yang ketiga adalah Tuhan akan memelihara kita dengan kekuatannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sedari dan tahu bahwa zaman akhir ini banyak peristiwa yang kita alami. COVID itu belum lenyap, masih ditakuti, masih berkeliaran. Banyak orang yang masih pakai tutup hidung. Oleh karena sedar, dia masuk krisis ekonomi, merisaukan, membingungkan dan menakuti kehidupan manusia pada saat ini. Bencana alam sedang terjadi dan bahkan perang sedang terjadi. Dan ini menyatakan keadaan-keadaan dan peristiwa yang terjadi pada masa ini. Namun kata Petrus di sini, Tuhan akan memelihara kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Dan itulah yang memberikan kekuatan dan dorongan kepada jemaat Tuhan yang awal, supaya mereka tetap kuat, setia di dalam Tuhan, apapun tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Sehingga selain daripada itu, kalau kita membaca lanjut di dalam ayat yang ke-7 itu, dia menggunakan perumpamaan. Satu emas yang tulen itu adalah emas yang telah diuji melalui api yang panas, dan ia akan keluar dan menjadi emas tulen. Demikianlah hidup kita. Ianya umpamakan emas itu. Penderitaan, pencobaan, penganiayaan itu merupakan satu hal yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dengan tujuan untuk menguatkan iman percaya Tuhan. Maka itulah Petrus katakan, Tuhan akan memelihara kita dengan kekuatannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu sadar daripada kata Petrus di sini bahwa penderitaan itu pasti datang, pasti ada, tetapi Tuhan pasti ada bersama kita dalam badai yang dilalui oleh kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia adalah sahabat kita yang setia. Kita nyanyikan, di sisiku pelaku di bawah, menyatakan bahwa Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Petrus kepada mereka. Dia berjanji menyertai dan memberikan kita kekuatan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita ini sebagai orang Kristen, saat kita diperhadapkan dengan kesulitan masalah hiburan hidup, ketahuilah Dia senantiasa bersama kita. Karena kita selalu menyanyikan nyanyian hati. Tak pernah Tuhan janji hidup kita akan berduri. Tetapi yang Dia janjikan adalah Dia tetap berserta dengan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai umat Kristen yang percaya dan menyembah kepada Tuhan yang telah bangkit daripada kematian, dan inilah yang merupakan keyakinan bagi kita, yang merupakan jaminan bagi kita bahwa Dia tetap berserta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perkara yang begitu indah yang memberikan kita semangat sampai hari ini adalah keselamatan yang disediakan berupa kemenangan atas segala penderitaan, hal
Haleluya. Kita telah membuatkan pengakuan dengan nyanyian kita tadi. Uinimat salib Kristus majibun menyatakan bahwa keselamatan yang ada pada kita bukan sesuatu yang meragukan kita, karena kebangkitan Yesus daripada kematian yang itu merupakan jaminan kekal bagi saya dan Anda. Insuran yang diberikan oleh serikat-serikat insuran di dalam dunia ini, dia tidak memberikan jaminan seperti itu. Tetapi bangkitan Yesus adalah jaminan yang pasti. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang mengaku diri kita sebagai orang Kristen, pertanyaan saya pada pagi hari ini, apakah Anda sudah dilahirkan baru di dalam Kristus? Karena itulah perkara yang ditekankan oleh Petrus di dalam ayat ini. Dia berbicara tentang kelahiran di dalam kebangkitan, pembelajaran kebangkitan Yesus, menunjukkan seseorang yang akan menikmati, memiliki jaminan kekal. Dia harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sebagaimana saya katakan pada malam pertama itu, Yesus telah melakukan bahagianya bagi saya dan Anda. Selayaknya saya dan Anda lah yang harus diludahi, yang harus dipukul dan dicambuk, yang harus dipakul di atas kayu salib. Oleh karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih, Yesus sendiri rela menanggung semuanya bagi saya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tinggal sekarang adalah bagi kita untuk meresponi kasih Tuhan itu bagi diri kita sendiri. Dia sudah membuktikan kasihnya kepada kita, mati bagi kita. Hanya dia menunggu kita melangkah, membuatkan keputusan, mengarahkan diri. Benar Tuhan, aku sambutkan kasih-Mu yang telah Kau buktikan di atas kayu salib, mati bagi saya. Segala hukuman dosa dan penderitaan yang seharusnya saya tanggung itu adalah sudah diberikan. Hanya saya datang merendahkan diri saya, menyerahkan diri saya. Kalau Anda belum dilahirkan baru, jika Anda belum menerima sebagai Tuhan Tuhan, jika engkau doa, buatlah dosa. Yang kedua, sebagai orang Kristen yang pernah menyerah hidup Anda kepada Tuhan, masihkah Anda percaya akan mahkota kemuliaan yang akan kita terima? Mungkin di dalam hidupmu selama ini engkau berusaha untuk menjadi seorang Kristen yang baik, setia, dan kuat, tetapi berhadapan dengan tantangan masalah yang terjadi, sama ada yang masalah timbul daripada pribadimu, sama ada yang masalah timbul daripada keluargamu, daripada suamimu, daripada istrimu, daripada anakmu, sehingga itu melemahkan semangatmu, sehingga engkau mengurangkan keyakinanmu tentang mahkota kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kamu masalah, merasa tawa di dalam iman percaya pada pagi hari, ketahuilah kebangkitan Yesus daripada kematian itu merupakan jaminan yang pasti bagi Anda untuk menerima kekuatan baru untuk melewati segala penderitaan, masalah, pergumulan hidup. Katakanlah yang ketiga, sebagai orang Kristen, apakah Anda konsisten percaya akan janji penyertaan Tuhan? Namun pun Anda berhadapan atau berada di tengah-tengah badai kehidupan ini, masihkah engkau berkata, Tuhan, saya tahu engkau adalah sahabatku yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan aku, saya
pada pagi hari ini ingin saya masih berikan kesempatan bagi kita untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kerinduan kita dan maunya kita sebagai hamba Tuhan, supaya semua orang Kristen yang mengakui dirinya ini sebagai orang Kristen memiliki keyakinan yang pasti bahwa ia adalah orang Kristen. Itu adalah kerinduan. Tetapi mana yang katakan keputusan itu adalah. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti mana yang saya katakan tadi, itu bukan daripada gerakan hati saya. Ada seorang yang menyatakan hal ini kepada kita, bahwa pemuda-pemudi kita perlu didoakan pada pagi hari ini. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Maka itu saya mengajak semua pemuda-pemudi yang hadir pada hari ini, Bapak Saudara, haleluya. Jika engkau pemuda-pemudi, maju ke depan. Minta permisi kepada belakang. Bukan mereka pemuda-pemudi saja. Kita perlu mendoakan semua pemimpin-pemimpin pemuda-pemudi yang ada pada hari ini, yang ada di dalam setiap gereja. Kita datang untuk didoakan.